Karena kan lumayan jauh tuh dari 2012 sampai ke 2023. Iya. Gap 11 tahun tuh. 11 tahun. Jadi warga binaan yang bebas harus melapornya ke harus Balikpapan. balik papan. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra-putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sini kami jalani hari-hari, namun tetap berkarya, bukan meratapi. RGEORGIA Rutan Georgia, Grogo ceria. Jangan pandang sebelah mataku, buat kau terpukau dengan kata-kata tanpa terbata-bata. Ku pukul rima dengan rata. Rutan Georgia pasti bebas narkotika, tak perlu rekayasa, rangkai saja dengan karya. Get closer, get closer, get closer, get closer. Wow, kita dong ya. Jadi bersejarah ini kita formal-formal dikit. Iya. Tanggal 28 Oktober yaitu Hari Sumpah Pemuda. Ya, gimana nih? Kita temanya Sumpah Pemuda atau apa nih temanya? Tapi kita boleh bahas dong sedikit sejarah tentang Sumpah Pemuda ya, boleh ya? Boleh dong untuk mengingatkan ya. Iya, jadi para pemuda-pemuda Sobat Georgia, negeri ini dibangun oleh semangat juga, semangat pemuda-pemuda yang terdahulu pada zaman penjajahan. Sehingga itu Om Ben terciptalah dari kata-kata Bapak Presiden pertama kita itu Insinyur Soekarno, ya. Beri kami 10 Pemuda, niscaya niscaya Akan kugemparkan dunia. Wow. Jadi untuk sobat-sobat Georgia juga sebagai pemuda-pemuda yang mungkin setidaknya tidak menyumbang banyak kepada negara, tapi harus tetap memberikan sumbangsi dengan apa? Dengan berperilaku yang baik, ya kan? Tidaknya itu kan tidak menyumbang negatif. Benar. Tidak menjadi beban buat negara ini. Betul sekali. Karena pemuda inilah yang menjadi generasi penerus bangsa, generasi penerus dunia bahkan ya. Tema hari ini apa ini? Hasil pandangan. Tema hari ini kita akan bincang-bincang dengan saudara-saudari kita dari Pos Bapas. Oh Bapak. Tentunya juga anak-anak muda ya, Iya, khusus dua yang anak muda-muda muda. kita Karena undang. Temanya kan Sumpah Pemuda hari ini kan. Benar. Jadi kita karena kita ambil Iya. pemuda-pemudanya yang dari Bapas. Iya. Ya kan? Apa tuh Bapas? Nanti boleh dijelaskan dong. Boleh dong. Boleh kita panggil langsung bintang tamu. Boleh. Oke. Oke, Mas Halo. Ade. Halo. Boleh di sebelah sini saya. Oke, bilang. siap. Iya. Samping Acil Panda. Iya. Iya. Ini dia Om Ben. Pemuda-pemuda dari Bapas. Bapak. Ya kan? Oh ya, ini sobat Georgia mungkin penasaran nih, kok tiba-tiba ngundang Bapas. Nah, apa tuh Bapas, kan belum ada yang paham tuh. Jadi sebenarnya Balai Pemasyarakatan itu disingkat Bapas. Balai Pemasyarakatan salah satu unit pelaksana teknis pemasyarakatan juga, sama seperti Rutan dan Lapas berada di divisi yang sama. Hanya saja kami menjalankan fungsi di bidang pembimbingan. Nah ini bingung kan, pembinaan. Kalau kita Pembinaan dalam tembok, pembimbingan di luar tembok, begitu simpelnya. Mungkin sobat-sobat Georgia Om Ben agak masih awam. Iya. Jadi mungkin kita jelaskan satu-satu yang Satu-satu. depannya aja ya kan. Iya. Mulai dari yang mana Pelan-pelan ini? nanti pasti Pelan-pelan. ngerti sobat Iya. Georgia ya kan. Tugasnya tuh di pos adjudikasi. Jadi setelah narapidana selesai menjalani masa pembinaan di dalam lembaga, di dalam lapas, di dalam rutan, habis itu kemudian mendapatkan reintegrasi, program reintegrasi, ada pembebasan bersyarat, ada cuti bersyarat, itu diawasi oleh Bapas. Begitu, kita juga ada pelayanan pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum, kayak di persidangan, di versi. Jadi sudah tadi disampaikan sama Mbak Dia, kita juga hadir di pos adjudikasi. Mungkin nanti di undang-undang baru Mbak ya, kita hadir mulai dari pra-adjudikasi, adjudikasi sama pos adjudikasi. Mungkin teman-teman sering nih lihat di berita-berita online, mungkin ada kasus tapi nggak dipidana karena ada pidana yang lain. Nah kita bisa hadir di situ ngasih rekomendasi ke penyidik, ke jaksa penuntut maupun nanti di persidangan ke hakim. Jadi tujuan besarnya itu ke restoratif justice seperti itu. Jadi ruang lingkupnya besar banget ya Bapak sini ya Mbak ya.
Kalau nanti ada undang-undang yang terbaru, iya jadi besar banget. Kalau untuk sekarang masih di pos adjudikasi aja. Oh jadi ada sudah kemungkinan ada undang-undang baru ya? Bisa jadi Sudah kabar-kabar sudah ada, bukan gitu. sudah ada, cuma belum diterapkan. Tinggal gini, Mas Hasan, saya kadang agak pusing kalau dengan undang-undang. Iya, jangan bahas undang-undang. Udah banyak harus undang-undang dipelajari yang saya saja. hafalkan. Iya, betul. kita ambil yang simpel-simpel Simpel aja. aja. Simple, Ya. simple aja. Jadi untuk sobat Georgia mungkin nih yang ada keluarganya di dalam Iya. atau kerabat mungkin bisa nanti didengarkan. Itu ada berhubungan dengan CMB, CMB, Iya. bebas PB, bersyarat. CB ya. Nanti kita kulik sama yang langsung ahlinya nih. Benar. Dua pemuda ahli ya. Ahli pertama. Iya. Gini Mas Aden, Siap. ini kan sebelumnya kan nggak ada nih. Iya. Pas di Rutan Grobot. Ini pos ya. Iya, pos. Sebelumnya kan teman-teman warga binaan yang bebas itu biasanya setelah bebas mungkin mendapatkan pembebasan bersyarat, mereka harus lapor ke Balikpapan. Betul. Mungkin itu juga kita kasihan juga kadang kan harus ke sana berangkat jauh-jauh, memakan waktu dan biaya juga. Iya, betul. Yang tadinya bebas mau langsung berkumpul keluarga harus lapor di sana dulu Om Sansan. Oh, Iya, gitu. betul. Ya, nah sekarang mungkin kok bisa ada di Grobot gitu loh. Kenapa ada dan yang menginisiasi itu apa? Apakah harus ada memang di sini atau memang atas dasar cuma inisiasi atau gimana itu? Oke, siap. Oke, ini jawab singkat sejarahnya aja ya. Ini sejarah lagi nih. Sejarah lagi nih. Mana nih ahlinya Mana masalah tadi sejarah? guru sejarah Acil Panda ya? Oke. Iya. Jadi dulu dari tahun 2012 sebenarnya sudah ada pos Bapas. Hanya saja ketika ada surat edaran terbaru mengenai mekanisme dan prosedur pos Bapas, akhirnya saat itu dinonaktifkan karena kebetulan Bapas kelas 2 Balikpapan juga kekurangan tenaga. Dan saat itu harus diisi oleh pembimbing kemasyarakatan, Oh, tidak jadi- boleh dari penjagaan. Jadi sebelumnya itu ada sebenarnya Mas ya? Sudah ada dari Oh, sudah ada? Iya 2012. Oh, iya. Alhamdulillah itu kembali diinisiasi. Tadi kan Om Ben nanya Iya. siapa nih yang inisiasi. Benar. Alhamdulillah Pak Karutan, Pak Muhammad Bayu bersama dengan Pak PLTK Bapas, Bapak Husni Tamrin yang sekarang menjadi Kepala LPK Tenggarong. Selamat Bapak menginisiasi untuk diaktifkan kembali pos Bapas. Terus kenapa nih diaktifin lagi nih? Nah, benar. Nah, jadi kedua pimpinan tadi yang sudah saya sebutkan mau memberikan kemudahan pelayanan kepada warga binaan kemasyarakatan yang domisilinya mungkin di daerah Kabupaten Pasir atau mungkin Penajam Pasir Utara yang deket sini nih. Jadi nggak ongkos lagi, nggak waktu lagi ke Balikpapan. Gitu. Berarti banyak juga ini Mas adanya keuntungan ada pos Bapas. Benar. Karena teman-teman di dalam kan pasti terkendala. Betul. Jarak, ya kan jarak Betul. ke sana itu enggak sebentar ya. Iya. Berapa jam? Kalau harus sampai dari Grogol nih ke Bapasnya itu kira-kira berapa jam Mas Aden tembusnya? 3 jam. Tuh, 3 jam tembus. 3 jam Penajam. baru sampai Penajam. sampai Penajam. Baru sampai Nyebrang lagi. Penajam. Nyebrang lagi. Berenang. Oh, naik Oh, speedboat. saya kira berenang. Nah, itu sobat Georgia ya. Ini bukan cuma sobat Georgia yang nonton, ada juga sobat yang dari luar Georgia. Ah, Entah dari Jakarta, entah dari Sumatera. Ini kita di sini dari Bandara Sepinggan ya. Ke sini harus melalui 2 transportasi tentunya ya. Kita lewat darat dulu, lewat laut lagi, Benar. lewat darat lagi ya kurang lebih 6 jam lah kalau kita motong lewat speed ya. Kalau kita lewat pakai mobil, bawa mobil mungkin sekitar 7 atau 8 Iya. jam lah, santai-santai. Jadi tidak mudah sebenarnya mencapai ke Rutan Georgia ini. Itu tadi sekilas tentang ini ya, tentang inisiasi. Iya. Karena kan lumayan jauh tuh dari 2012 sampai ke 2023. Iya. Gap 11 tahun tuh. 11 tahun. Jadi warga binaan yang bebas harus melapornya ke harus Balikpapan. Balikpapan. Jadi sekarang sudah lebih mudah ya. Lebih Jadi Sobat Georgia kita juga sangat bersyukur nih kehadiran pemuda-pemudi ini. Pemuda dan Iya, pemudi. Iya yang ada di Rutan Georgia tentunya. Jadi gini Om Ben, kita pindah lagi ke Mbak Dia nih. Iya. Mungkin Mbak Dia bisa menjelaskan sedikit tentang apa nih hubungannya Rutan dengan Bapas. Nah iya, ada Ya kan? hubungan apa itu Om? Kok tiba-tiba ada Bapas? Ya, Kan betul. orang-orang awam itu Om Ben di luar pasti bingung. Kalau nonton pasti bingung. Iya. Kalau yang dia tidak mengenal sama sekali tentang penjara. Iya. Mungkin Mbak Dia bisa kenalkan. Apa dikit. tuh Bapas kok tiba-tiba ada Bapas ya? gitu Ceritanya ya. ya. Hubungannya kok bisa hubungannya Iya. penjara dengan Bapas itu apa gitu? Oke baik Om San. Jadi sebenarnya Bapas itu ada dari tadi Pak Aden bilang restoratif justice. Jadi kan dia tidak melulu tentang penghukuman
tapi juga tentang pemulihan seperti sebelum terjadinya tindak pidana. Begitu. Karena selain itu dulu juga ada program crash program. Kenapa? Karena di dalam itu sudah overcrowded. Jadi untuk mengulangi overcrowded biar pembinaan di dalam lebih maksimal ada program reintegrasi. Jadi kan harus ada yang mengawasi itu Bapas. Begitu. Mulai dari pengurusan pembebasan bersyarat kita ada namanya penelitian kemasyarakatan dulu, baru terus kita bebas kita awasi dengan wajib lapor. Begitu sampai dia nanti bebas murni. Begitu Om Sal. Oh jadi kalau misalnya nih saya sebagai warga binaan, contoh aja kan, jangan diaminin. Diketok dulu Om. Jangan diaminin sih. Saya mau ngalamin kan juga nggak tega Om. Nggak ada teman saya. Saya ini misalnya masuk, ya kan masuk. Itu kapan saya bisa berhubungan dengan Bapas langsung? Fungsinya Bapas itu di mana nih ketika saya warga binaan masuk? Nanti fungsi Bapas itu pas di kapan nih kayak saya bisa Misalnya ya vonis 5 tahun nih ya. vonis 5 tahun. Oke. Kapan Ya. Bapas tuh sudah hadir buat warga Buat binaan? saya Sejak ya, kapan? maksudnya untuk warga binaan sejak kapan harus berapa tahun kah atau gimana kah prosedurnya? Oke, jadi sebenarnya di awal itu ada litmas pembinaan awal namanya. Jadi biasanya baru masuk 2 bulan, 3 bulan udah keluar dari Mapenaling, kita litmas pembinaan awal untuk menentukan program pembinaan apa yang cocok untuk warga binaan. Oh jadi 2 bulan awal itu sudah berhubungan langsung? Iya. Oh gitu. Ini sudah mulai berjalan ya? Iya. Udah. Karena sudah saya lihat sudah ada agak pernah masuk lah untuk berhubungan sama warga Iya. binaan. Karena kan nggak sembarangan juga masuk dalam sini. Oh. Jadi sudah mulai berjalan dia. Jadi misalnya dia pertukangan mungkin Om Sansan ya. Mungkin difokuskan ke bimbingan kerja di pertukangan. Mungkin seperti itu ya. Yang dimaksud. Ya. Nah lanjut lagi Mbak Dia kan? Setelah itu Setelah ada litmas tadi ya? Iya, biasanya ada asesmen Om. Jadi ada asesmen untuk remisi khusus Idul Fitri, untuk 17 Agustus itu kami juga asesmen bersama Mas Aden juga asesmen juga. Habis itu ada apa Mas Aden? Setelah asesmen kita juga ada misal untuk perubahan masa pidana itu bisa juga tapi tadi harus ada permintaan dari lapas atau rutan. Misal ada narapidana, ini contoh yang pernah saya alami aja ya, narapidana yang hukumannya mungkin seumur hidup. Nah, gimana tuh? Ya. Jangan dibahas kemana-mana nih Om San. Saya tahu matanya Om Sansan ini mau bahas kemana. Hukumannya seumur hidup nih, dia minta peralihan pidana itu menjadi 20 tahun. Itu bisa juga dimintakan ke Bapas. Jadi, tapi tadi dengan syarat dan ketentuan berlakulah ada di bawah. Berarti istilahnya Bapas ini punya rapotnya nih. Iya. Misalnya dia vonisnya seumur hidup. Iya. Terus minta ke Bapas untuk minta keringanan hukuman jadi 20 tahun. Perubahan pidana. Perubahan pidana. Perubahan pidana itu yang menentukan Bapas kah atau Permintaan dari lapas atau rutan dulu meminta ke kami. seperti itu ya. Bisa ya. Jadi yang menentukan kata Om P, Misal ini mengeluarkan rekomendasi bahwa ini layak untuk diringankan gitu. Nah, terakhir nanti usulannya dari Bapas. Kami yang mengusulkan apakah diusulkan atau tidak. Biasanya dia ada beberapa poin penting yang Semacam rapot gitu kali ya dari Iya. warga binaannya baik atau tidak Iya, ya. litmas. Nanti dilihat background si warga binaannya, apakah dia pernah berjasa untuk negara. Yang tadi Om Sansan lihat-lihatan sama saya itu satu. Terus mungkin apakah karena faktor usia atau punya penyakit serius yang harus ditangani karena mungkin perawatan di dalam terbatas sehingga harus dikeluarkan warga binaan tersebut. Atau tadi dia karena penyakit tadi ya, usia juga bisa. Itu dilakukan. Mas Aden kalau untuk yang misalnya hukum mati nih, Iya. itu ada nggak fungsinya Bapas buat dia sendiri? Selain presiden minta gerasi, biasanya kan paling mentok udah banding udah nggak bisa ya kan. Terus kan biasanya mentoknya gerasi ya. Iya. Ada nggak peran Bapas di situ Ya, benar untuk ya. Ada nggak untuk memberikan Gimana bantuan kalau gitu? pengalaman saya sih belum Iya, kalau pernah. sepengalaman kami belum. Kalau hukuman pernah mati ya? sih. Kalau hukuman mati kita belum pernah bersinggungan dengan itu. Pernahnya dari seumur hidup menjadi 20 20 tahun. Jadi 20 tahun ya. iya belum ada Itu. kasus Belum yang ada. seperti itu. Lanjut lagi ya, habis perubahan pidana mungkin program reintegrasi nih yang Ya. paling rame. Ya. Siapa tahu ada keluarganya Sobat Georgia yang mau ngurus. Nah itu tadi kayak perubahan pidana sama, itu harus dari rutan atau lapas yang menahan dulu. Yang mengusulkan ya. Iya, yang Ya. mengusulkan. Setelah itu kami menerima permintaan dari lapas rutan, baru kami lakukan yang namanya penelitian kemasyarakatan.
Mungkin sobat Georgia bingung juga apa sih PB, CB, Nah, CMD. Apa bedanya ya? Ya. Nah, Iya. Yang mana dulu nih? Bisa dijelaskan PB dulu. PB dulu, Yang paling boleh. banyak dulu itu namanya PB pembebasan bersyarat. PB itu diberikan kalau narapidana vonis hukumannya 1 tahun 6 bulan. Ke Lebih atas. dari atau sama dengan 1 tahun 6 bulan ke atas itu PB. Berhak mendapatkan PB. Berhak mendapatkan PB. PB. Bedanya dengan CB, kalau CB itu di bawah 1 tahun 6 bulan dapat cuti bersyarat. Cuti bersyarat. Tetapi PB ini tuh lebih lama mas, masa percobaannya itu jadi ada tambahan 1 tahun masa percobaan. Walaupun bebas murninya misalnya 2025, tapi ada ditambah 1 tahun masa percobaan jadi 2026 berarti wajib lapornya sampai 2026. Iya. Begitu. Lebih lama dia. Lebih lama, Lebih tapi lama. di luar. Tapi di luar. CMB CMB itu cuti menjelang bebas cuti ya? menjelang bebas Itu itu apa lagi lebih tuh? sebentar lagi dibandingkan CB itu jarang kami dapat sebenarnya. CMB itu diberikan paling di bawah 6 bulan biasanya dia. Kalau CB itu wajib lapor 6 bulan, masa percobaan 6 bulan. Kalau CMB di bawahnya lagi. Iya, jarang Saya sih. jujur belum pernah ya Sama, dapat yang jarang. itu. Kayaknya di Iya. Bapas Balikpapan untuk tahun ini aja permintaan CMB Belum satu. ada ya? Oh, Satu. Satu. ya. Cuma ada satu. Lapas Balikpapan kan banyak tuh menaungi lapas rutan ya. Iya, Ada 3 UPT ya. betul 3 UPT. UPT apa aja itu? Jadi kalau Bapas Balikpapan wilayah kerjanya Kota Madia Balikpapan satu, Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kabupaten Pasir. Kalau UPT yang ditangani sebenarnya ketika ada penjamin masuk ke wilayah 3 ini tadi ya Mbak Dia ya, itu kita tanganin. Misal kami pernah dapat dari Nusa Kambangan pernah, dari yang dekat misal narkotik Bayur pernah, dari Pulau Jawa juga pernah. Selama penjaminnya domisili wilayah kerja kami yang menangani. iya. Jadi Mas Adel gini, Bapas itu untuk di Kaltim Utara itu ada berapa titik nih? Nah, Kayak di nah. Balikpapan, di Samarinda itu Siap. ada nggak? Terus itu Oke. Kaltara, nah mungkin bisa dijelaskan. Oke. Titik-titik Jadi Bapas di Kaltim Utara. Ya siapa tahu ada keluarga sobat Ya. kerja yang domisilinya di luar oh iya betul. Kabupaten PPU dan Ya, Tanah betul. Grogol. Saya Ya. dari Samarinda kan dia. Jadi nggak perlu jauh-jauh ke sini, Iya. mungkin bisa lewat sana aja. Nah, Betul. Ini prasangka saya aja. Iya. Mewakili Jadi sahabat kerja ya. Mewakili sobat Betul. Georgia. Jadi Sobat Georgia mungkin yang domisilinya di luar 3 wilayah tadi, untuk di Kaltim Utara saat ini UPT Bapas ada 3. Yang paling pertama dan paling tua itu setahu saya Bapas Balikpapan. Terus yang kedua Bapas Samarinda, itu wilayahnya mulai dari Samarinda, Kutim, Kukar, Kubar, Berau, Malinau enggak, sampai ke atas. Terus yang paling muda itu dulu juga embrionya Pos Bapas dulu. Pos Bapas Balikpapan, sekarang sudah berdiri sendiri Bapas kelas 2 Tarakan. Oh, ada juga di Balikpapan. Iya. Itu khusus Kaltara ya? Di wilayah Jadi kalau Kaltara. mungkin dari Betul. Nunukan itu Iya, ke Tarakannya ya? Bapas kelas 2 Tarakan. Seperti itu. Itu berarti kan Mas Adem dari di Tarakan tuh. Mm-mm. Baru itu ya Bapasnya. Iya. Nah, jadi sebelum-sebelumnya kalau dari misalnya dari Nunukan nih, dia kemana nih? Boleh ke Samarinda aja kah atau di Balikpapan boleh main? Dulu ada Pos Bapas sama kayak gini. Pos Oh. Bapas Balikpapan di Tarakan, di Oh. lapas kelas 2 Tarakan kalau Oh, nggak dulu salah. Pak. Iya. Anu ya, Pos Ada Bapas di juga sana. ya kayak gini ya. Dulu Pak Yuda tuh PK dari Bapas Balikpapan yang jadi petugas di Pos Bapas. Jadi Pos Bapas itu bisa jadi embrio juga. Mudah-mudahan nih. Bisa jadi. ada jadi Bapas kelas 2 Tanah Grogot. Karena sudah masuk juga nih kategori jauh kan harusnya. Iya, betul. Berapa kilometer sih maksimal harus ada UPT, maksud UPT Bapas gitu loh. Kalau di undang-undang itu balai pemasyarakatan itu harus ada di setiap kabupaten kota Seharusnya. seharusnya. Cuman kembali lagi melihat kemampuan dan keuangan negara. Nah makanya tadi Om Ben sudah bilang kedua KUPT tadi itu mau memudahkan nih dan mendekatkan pelayanan warga binaan biar tadi nggak keluar ongkos, nggak makan waktu, Benar. jauh Resiko kembali. juga itu, resiko Mas betul Adem. di perjalanan Iya, banyak karena resiko. jauh banget itu. Betul. Jadi untuk wajib lapornya itu Mas Adem. Nah, itu saya mau tanya. Oh iya kan, saya duluan mobilnya. Iya. Acil Panda aja udah yang nanya. Kacil Panda. Ya. Apa ini wajib lapor? Ya, Wajib kalau lapor misalnya ya. dia dapat PB tuh. Nah, Acil Panda aja lah yang tanya. Oh, iya. Aku Ini- hari ini kayak banyak dia aja ya. Ini anu Kalau Acil jadi Acil buka. Panda maksudnya ini dikategorikan Acil Panda ini sebagai narapidana nih contoh aja. Contoh narapidana yang dapat PB nih Cil, Iya. ya kan? Nah, jadi kapan nih waktu-waktu Acil ini
buat lapor. Setiap hari Apa, kah, gitu ya? Satu hari 3 kali kah? Atau setiap hari atau Lewat. gimana ini? Ketemu kah Mbak? Iya. Ya, atau By cuma phone. by phone atau PC video callan gitu. Jadi sebenarnya wajib lapor itu kalau selama 2 bulan pertama bebas, 3 bulan. 3 bulan, Iya. mohon maaf. 3 bulan pertama bebas itu 2 minggu sekali. 2 minggu sekali itu tatap muka, Cil. Wajib? Iya, wajib. Oh, itu wajib ya. Iya, ke pos Bapas atau kalau domisili di Balikpapan ya di bawah Balikpapan begitu. Kalau 2 minggu sekali selama 3 bulan itu tertib. Jadi 1 bulan 1 kali selama sampai dia masa percobaan berakhir. Begitu. Seandainya ada kendala, Mm-mm. bagaimana itu? Dikomunikasikan, misal warga binaan sakit atau ada keperluan mendadak apa, itu bisa dikomunikasikan dengan pembimbing kemasyarakatannya. Yang penting kan tidak hilang kontak begitu. Nah, itu ya. Kalau Iya. hilang kontak itu gimana Mbak Dia? Kalau Kalau hilang misalnya kontak, tiba-tiba nih, mm-mm. kan PB-nya mungkin masih setahun lah. Mm-mm. Di 3 bulan 4 bulan sudah hilang deh nih kontak. Itu Ada nggak pernah Apa terjadi? Ada. nah, ya. Itu saya panggil kemarin. Ada dipanggil Boleh. pakai surat Pemanggilan. pemanggilan. Yang saya bikin. Pemanggilan, Iya. langsung. Dikirim ke Dikasih kalau biasanya datang langsung ke rumah penjaminnya, kalau tidak ada bisa Kalau juga tidak ada, di call. Yang ngantar Kalau sudah- suratnya siapa? Kami pembimbing masyarakat. Wow. Luar biasa. Jadi aparatur caraka. hukum ya. Saya jadi ekspedisi iya, juga. ekspedisi. kan? Kalau Juga misalnya bisa. nih Mbak Dia di penjamin hilang, Mm-mm. yang di telepon nggak bisa, sudah hilang sama sekali nih, pernah kejadian nggak? Jadi itu kemana apa nih langkah selanjutnya dari Bapas kalau misalnya semuanya itu nggak ada kabar semua? Jadi Pak yang ketua RT-nya. ya, Oh, iya. bisa ke Oh, pemerintah tetap. setempat. Saya kebetulan ini Om Santannya ketua RT. Ketua RT juga. Ini saya wajib tahu. Ada juga. Jadi mungkin ini buat ini juga ya, pengetahuan buat keluarganya, mungkin sudah ada nih yang pernah dapat program reintegrasi yang tadi CB, PB, CMB. Ketika kami tidak bisa menghubungi, kami akan melaksanakan prosedur pencabutan, namanya pencabutan program. Yang pertama itu tadi dibilang sama Mbak Dia, kami bikin surat pemanggilan 1, surat pemanggilan 2, surat pemanggilan 3 dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Ketua Pengadilan, Kepala Kejaksaan, sama Kepala Polres, ya di mana dia menahan. Jadi Gitu. saling bersinergi Ya, saling bersinergi dengan APH lain. Nanti kami minta terakhir pembuatan untuk daftar pencarian orang. Karena itu tadi kalau sudah ngilang, nggak bisa dihubungin, nggak wajib lapor, melanggar syarat khusus. Jadi ada 2 nih, ada syarat umum, ada syarat khusus. Kalau syarat umum, kenapa dia dicabut karena melanggar syarat umum? Itu biasanya karena tindak pidana lagi. Ini paling enak nih, ketemuannya di ruang penyidik, udah ditangkap. Kalau misalnya bilangnya nih narapidana nih PB, Iya. kan PB. Masih menjalani PB gitu ya. Jalan PB setahun contoh kan. Iya. Tapi di sisa PB-nya itu sebenarnya seminggu lagi habis. Iya. Cuman seminggu itu dia melakukan kriminal lagi nih, berkelahi atau apalah, ya kan? Betul. Otomatis PB cabut ya. Otomatis itu kita akan ajukan pencabutan. Nah, dan kalau misalnya nanti dicabut, otomatis dia ngejalani ulang kah atau sisa itu atau gimana? di Permen 7 2023, jadi selama ia menjalani program reintegrasi di luar tadi, artinya sisa setahun ya, misal udah jalan 2 tahun, sisa setahun, yang 2 tahun di luar nggak dihitung, Oh, jadi ulang dari awal. ulang ketika serah terima dari rutan ke Bapas. Ulang lagi. Betul. Coba Jadi Ada remedial. Jadi Om Sansan bisa ngasih tahu warga-warganya. Benar. Sebagai Ya. Pak RT. Betul. selama menjalani PB, coba dia jangan aneh-aneh. Wajib lapor. Wajib lapor. Dengan Mas Daripada Aden mengulang dan lagi. Mbak Dia. Jadi sederhananya begini ya, Iya. Om Aden ya. Iya. Mungkin misalkan dia menjalani PB 1 tahun. Ya. Di tahun di bulan ke-8 dia tertangkap nih. Ya kena masalah lagi. Ada masalah dan diponis lagi, dapat ponis 1 tahun nih. Nah, Jadi dia harus berarti totalnya nanti menjalani hukuman akan menjadi 2 tahun. Diakumulasi Ditambah dengan yang pidana sebelumnya baru. dan pidana yang baru. Betul. Sisa pidana yang PB. Betul. Mungkin begitu sobat Itu Jogja. bonusnya. Nah, jadi sebaiknya ya harus ikutilah prosedur, jangan melanggar hukum lagi Om Nah. Sansannya. Sudah-sudah lah ya. tetap dihindari yang namanya penjara ya kan. Benar. Biar tidak ketemu kami dan Mas Bapas dan Mbak Iya. Papas. Cukup kita ketemu di channel YouTube aja lah sobat Jogja. Mas, ini jam kerjanya kayak apa Mas ya? Ikut pos Bapas atau ikut rutan? Kan ada di rutan ya sekarang. Iya. Gimana tuh?
Jadi mungkin ada keluarga atau temennya Sobat Georgia yang tadi mau wajib lapor nih, apa sama dengan jam rutan atau enggak? Kalau di pos Bapas, jam pelayanan kami dari Senin sampai hari Jumat. Itu untuk Senin sampai Kamis kami mulai dari setengah 8 pagi sampai dengan jam 16.00. Istirahatnya 1 jam dari jam 12 sampai jam 13.00. Sedangkan kalau untuk hari Jumat mulainya sama dari jam 7.30, cuma selesainya lebih lama jam 16.30 sore. Sampai sore hari Jumat ya. Kalau kita sebelum Jumatan udah boleh pulang Udah ya. kali kita. Teman-teman dari pos Bapas masih Jai. Masih ya. standby. Tetap mengikuti Bapas yang di Balikpapan ya, jam kerja. Jam kerja ya. Iya, betul. Mas ini berarti wajib lapor juga ke atasan atau kayak apa? Ya, untuk laporan secara administrasi dan pelaksanaan teknis di lapangan, kami terus koordinasi dengan Bapas Induk, dalam hal ini Bapas kelas 2 Balikpapan. Mulai dari nomor register kami tetap harus meminta ke sana. Pelaksanaan kayak hari ini kami ikut pelaksanaan Hari Sumpah Pemuda, kami juga Harusnya libur ya. ya perintah kirim laporan dengan Rutan Grogot kan saudara. Habis itu kita todong podcast lagi. Siap. Nah, itu dia. Jadi Lembur ini. mohon maaf Mas Aden, Mbak Dia, kita Iya. ambil waktu liburnya ya. Oh, Yes. iya. Tapi kan Tugas bisa libur. bareng kita libur. Bareng kita libur ya sekali-sekali lah Itu ya. namanya mengabdi ya Mas Aden ya. Betul, mengabdi. Apa yang bisa diberikan kepada negara ya kan? Iya. Mungkin sobat-sobat Georgia juga pengen tahu nih, siapa tahu juga ada yang berminat menjadi petugas dari Bapas ya kan? Apa aja sih maksudnya tantangannya, mungkin bisa dijelaskan nih tantangannya gimana? Apakah ada tantangannya nih? Kalau kita kemarin udah bahas nih sama penjagaan ya. Benar. Suka duka ya. Suka duka. Dari segi pengamanan kemarin kan kami dulu sudah beberapa kali undang di lingkungan penjara aja. Ini kan Ini kan agak luar ya, Eksternal. tapi menjadi internal. Menjadi internal sekarang. Apa sih? Suka dukanya Mbak? Nah, tantangannya juga ya tentunya apa? Kayaknya saya jawab dukanya dulu aja ya, boleh? Boleh, dari duka dulu ini. Oke. Saya jawab dukanya dulu. Yang pengalaman yang paling menonjol, paling duka untuk saya itu waktu mendampingi kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Anaknya ini mencuri, tapi bukan pertama kali dia mencuri. Mencurinya sudah berkali-kali di lingkungannya. Pak RT-nya tahu, tetangganya tahu, semuanya tahu. Begitu. Pak RT-nya tahu gitu, sampai tetangganya risih ada dia di lingkungan. Kemudian orang tuanya pindah, jadi nyuri lagi. Nah, akhirnya ada telepon dari Polsek Balikpapan Utara bilang ada permintaan litmas anak untuk persidangan. Jadi saya datang dipanggil, ternyata anaknya ini memang problematik begitu. Itu kan jadi saya ikut sakit hati ya begitu dengarnya, karena dia udah memukul ayah ibunya, dia mabuk. Itu tantangan buat saya karena baru saya pertama kali. Itu sih dukanya gitu, karena orang tuanya, Bu saya nggak mau anak ini pulang loh. Saya mikir lah kalau nggak pulang ditaruh di mana begitu. Saya konfirmasi koordinasi dengan kepolisian, ya udah ditaruh di sini. Padahal kan anak nggak boleh ditahan. Benar. Jadi dia ditaruh di lorong aja begitu. Umur berapa itu anaknya? Waktu itu dia umur 15 tahun. Tapi selesai ya masalahnya ya. Sudah kemarin putusan hakim 6 bulan pidana, 2 bulan pidana latihan kerja. Jadi sekarang anaknya sudah menjalani pidana latihan kerja begitu Sobat Georgia. Mungkin sudah menjadi pribadi yang lebih baik. Amin, ya. amin. Sudah bisa juga berkarya tentunya untuk bangsa ini. Kalau Iya. itu tadi dukanya. Sukanya coba Suka beda beda. Masa dukanya dia Beda. ya? Dukanya itu kalau klien-klien kami, klien Bapas itu berhasil di luar, tidak kembali lagi. Jadi sudah mengambari, Ibu kemarin saya ikut pelatihan buat kue. Jadi Bapas ada program pembinaan ya, pembimbingan di luar itu bikin kue. Nanti ada klien kami yang berhasil buka usaha jualin kue, kami coba melarisi gitu. Jadi kami coba sounding ke teman-teman kami, ada loh klien saya jualan ini enak. Itu kami senangnya luar biasa. Sambil bantu juga ya. Iya. Oh, jadi yang saya betul. tangkap gini Mbak Dia. Jadi kalau warga binaan menjalani masa PB-nya nih setahun, tetap Bapas itu mendampingi terus gitu ya? Ya. Betul. Iya. Ada Tetap- program. Oh, tetap ada program. pembimbingannya. Oh, Iya. saya kira dilepas gitu aja cuma lapor-lapor. Enggak ya? Enggak. Tetap Enggak. dibimbing selama setahun gitu ya? Iya. Ada home visit juga, kita kunjungan ke rumah. Betul. Oh,
kunjungan ke rumah. Oh, ada juga. Ada home visit namanya, kunjungan Luar ke rumah. biasa. Bimbingan langsung dengan klien, dengan keluarga. Mungkin dengan kita bisa dengar juga keluh kesah tetangganya, bandel lagi nggak nih? Gitu. Ada bisik-bisik tetangga Iya. itu makai lagi bu, gitu. Iya. Oh juga gitu, ada gitu ya. Ada. Karena Om Ben di Bapak ini sepertinya kita dituntut untuk jadi penyayang. Tidak pandang itu kriminalnya apa, tetap dari Bapak ini kan pasti selalu Harus. Kalau Mas Ade nih selaku penduduk asli ya, bukan asli sih, sudah lama di Grogol, lokal lah ya. Apa nih dukanya nih? Duka dulu ya. Oh iya, dukanya kurang lebih sama sih sama Mbak Dia. Cuma kalau saya lebih nggak seneng kalau dikhianati. Waduh. Nah, gimana itu? Gini. Udah bantuin, keluarganya udah curhat nih, si anak biar cepet keluar, dia anak satu-satunya, biar ada yang bantu di rumah. Udah nih kita urus cepet, udah jalanin PB. Taunya di luar nggak ada kabar, nggak wajib lapor. Malah kan kita mintanya yaitu komunikasi lah, paling nggak dikabarin, jangan tahu-tahu ngilang. Kalau sukanya karena saya seneng komunikasi sama banyak orang, terus memang tertarik dengan permasalahan-permasalahan untuk saya ulik. Jadi ya itu bisa ketemu banyak orang, banyak latar belakang, banyak cerita. Terus yang paling penting bisa bantu, itu sih, bisa bantu orang-orang. Luar biasa ya. Boleh tepuk tangan dulu dong. Tapi ini ada pertanyaan titipan juga nih, yang umum aja ya. Pembebasan Iya. bersyarat tuh apa aja sih yang perlu disiapkan oleh keluarga dari Sobat Georgia yang lagi dipidana di sini untuk melakukan pengurusan pembebasan bersyarat tentunya. Oh iya, benar. Apa aja tuh persyaratannya? Oke baik, jadi gini Sobat Georgia, untuk pengurusan reintegrasi itu yang pertama harus ada penjaminnya. Penjamin itu Penjamin. siapa aja yang boleh menjadi Penjamin yang paling diutamakan itu keluarga inti. Keluarga inti Kalau ya. saya paling suka sebenarnya sama suami atau istrinya sendiri. Kalau dia belum punya kalau istri, belum punya suami atau istri atau pasangan, berarti ayah ibunya. ayah ibu. Yang Ayah pertama ibunya, ibu. oh. Oh, ayah ibu. Ayah ibunya. Tidak ada ibu, kita Tidak ada ibu, kita ambil saudara kandungnya. Tidak ada saudara kandung. Tidak ada saudara kandung, Tidak kayak bisa. paman atau bibinya dulu. Dia perantau di sini, Dia perantau di tidak sini. punya paman dan bibi sendiri. Berarti kita cari domisili penjaminnya. Atau Misalnya dari Jawa ya. ya ini atau nih kalau Atau. kasusnya gini, Atau. atau ini kalau mau ya wali pas atau pembimbing kemasyarakatan yang menjadi penjamin itu bisa. Bisa. Oh, Tapi bisa. jarang. Jarang ya. Wali pas atau Tapi bisa. PK bisa. Tapi biasanya itu pilihan terakhir ya. Pilihan terakhir. Sebelumnya lagi sebelum pilihan terakhir boleh kita cari yang domisilinya ya. Iya, Misalnya keluarganya. keluarganya ada di Jawa. Di Jawa kami Bisa. jadi kami kirimkan limpah namanya, litmasnya kita limpah. Di sini kita bikin litmas awal, terus litmas lanjutannya akan dikerjakan di tempat tujuan. Di Bapas domisili. Iya, kayak tadi yang saya bilang di awal Om Ben, misalnya dia ditahan di Nusa Kambangan tuh, keluarganya ternyata di Balikpapan. Jadi yang wawancara pertama itu dari Bapas Nusa Kambangan, terus dikirimkan ke Bapas Balikpapan. Betul. Oh, Gitu. berarti Sobat Georgia tidak perlu khawatir. Iya. Semua bisa. Yang penting kita punya niat dan usaha tentunya. Semua ada solusinya. Semua ada solusinya. Paling enggak dia harus sudah menjalani 2/3. 2/3 Misal sudah jalan pidananya 9 tahun, minimal dia sudah jalanin 6 tahun lah, 6 tahun baru bisa diusulkan Usulkan reintegrasi. reintegrasi. Terus dokumen-dokumen berikutnya itu kayak administrasi kependudukan si penjamin, KTP ya. KTP, KK, surat pernyataan kesanggupan penjamin. Itu apa namanya, belangkonya ada di Bapas ya. Itu sebenarnya belangkonya di rutan. Di rutan. Di rutan. Oh ya. Jadi ketika rutan sudah melengkapi berkas-berkas milik penjamin, baru dikirimkan ke Bapak. Setelah tadi apa lagi? Setelah itu sudah lengkap semua, ada nomor kontak yang bisa dihubungin, lalu nanti ada penunjukan petugas PK. Oh, Jadi petugas bapak-bapak ini dan ibu-ibu ya. Betul. dan seluruh PK yang ada di Bapak Iya. Balikpapan. Jadi itu ditunjuk ya, bukan mau sendiri gitu ya. Enggak, ditunjuk. ditunjuk. Siapa tahu nih keluarga saya nih, saya Iya. aja nggak bisa. Nah, jadi kami Itu buat pimpinan menghindari hal-hal yang seperti itu. Jadi ketika ada permintaan itu nggak bisa tuh PK. Wah ini sepupu saya nih, saya aja nih nggak bisa. Jadi ada diregister dulu nanti oleh kepala subseksi bimbingan klien dewasa. Itu nanti ditunjuk PK-nya siapa yang menjalankan tugas. Jadi gini Mas Aden, berarti kalau di Bapas itu, misalnya nih Mas Aden nih, itu ngebimbing berapa warga binaan atau
Iya ada, kita Satu orang itu berapa gitu maksudnya? iya kita jadi kuotanya tergantung karena saya sama Mbak Diah ini juga baru jadi belum terlalu banyak dibanding senior-senior. Iya. Mungkin kalau saya sendiri aja baru sekitar 20-an orang aja. Kita nyebutnya klien sih kalau di luar. Klien pemasyarakatan. Kalau saya sudah ada 40 lebih saya karena dikasih dari PK yang sudah senior, dikasih ke saya, dikasih jadinya banyak. Gitu. Tapi tetap profesional kerjanya, Oh, iya. tetap bisa di handle Iya, ya. Ada, jadi ada Excelnya, kami ada database klien sendiri, kapan datang, kapan kembali. Wow, luar biasa tentunya ya. Yang pergi takkan kembali berarti ya. Waduh. Saya tanya ke Mbak Diah. Boleh. Jadi kan kalau di kami sendiri nih penjara, di penjara kan kami juga ada 3 subsidi bagian. Nah saya pengen tahu nih di Bapas itu subsidi-subsidinya apa aja nih ngurus. Misalnya subsidi ini ngurus ini, misalnya dari Mas Arin nanti apa ini namanya? PK ya? Iya, Nah, membimbing ke masyarakat. Itu kerjanya apa? Mungkin ada bagian ini apa? Mungkin bisa dijelaskan. Oke, baik. Jadi di Bapas itu ada 2 subsidi dan 1 KUP. Pertama subsidi bimbingan klien dewasa, itu yang mengurusi klien dewasa. Sebenarnya kami bimbing kemasyarakatan itu tidak terpecah klien dewasa, klien anak tidak. Itu hanya administrasi saja. Jadi misalnya pembimbingan klien dewasa itu namanya subsidi BKD, bimbingan klien dewasa. Yang kedua ada subsidi bimbingan klien anak. Udah itu aja. Oh gitu aja. Iya, kalau Bapas kelas 2 itu aja. Kalau Bapas kelas 1 ada subsidi registrasi. Cuman kita belum ada sih berharap. Doakan aja kita jadi kelas 1. Iya. Berharapnya ada gitu. Jadi kalau klien anak ya mengurusi klien anak mulai dari permintaan diversi, litmas diversi atau persidangan atau pidana latihan kerja itu di anak. Kalau dewasa ya itu tadi PB, kebanyakan PBCB, CMB-nya dewasa. Begitu. Ada yang mau ditambahkan Mas Aden? Ada. Itu tadi subsidi ini ya, Bapas kelas 2 Balikpapan. Sedangkan kalau tadi Om Sansan nanya juga PK tugasnya apa Ya, aja. PK, ya. Kalau garis Kelewatan. besarnya sih ada 5, ada pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pembuatan penelitian kemasyarakatan, dan yang terakhir sidang TPP. Jadi kalau untuk pembimbingan, yaitu tadi kita membimbing klien-klien yang menjalani program reintegrasi. Terus kalau untuk pendampingan itu kita hadir bersama APH lain ketika ada dapat permintaan diversi. Oh iya, diversi nggak ada yang tahu mungkin ini Sobat Georgia apa sih. Saya tahu cuman di rumah aja. Diversi. Oh ya, diversi itu istilah untuk penyelesaian perkara pidana di luar peradilan. Khusus untuk anak di bawah umur. Selain batasan usia, diversi juga dibatasin ketika anak tersebut pernah melaksanakan diversi sebelumnya, terus pidana lagi nih, itu udah habis tuh, nggak bisa ya Bu Dia ya, udah nggak bisa satu diversi. kali aja ya Mas Iya, ya. tuh jangan nakal-nakal. Jangan nakal-nakal. Sekali juga janganlah, belajar aja. Nah, terus tadi sampai mana? Pendampingan ya, Iya, pendampingan. Terus nanti di undang-undang yang baru kita juga pendampingan dengan kasus-kasus untuk orang dewasa. Itu sudah ada sih, cuma belum dilaksanakan. Tadi pengawasan. Nah, ini pengawasan juga, kita pengawasan buat klien-klien yang jalanin program. Kalau untuk litmas penelitian kemasyarakatan, itu tadi dokumen yang diperlukan untuk pengusulan PB, CB, CMB, anak-anak diversi, anak-anak yang mau sidang, litmas pembinaan, ya, dan lain-lain, ada banyak. Terakhir sidang TPP samalah kayak di semua UPT kemasyarakatan. Apakah PK ini boleh misalnya Mas Ari nih saya ada dapat cewek juga kah atau khusus cowok semua? Oh itu ya, untuk dewasa tidak ada batasan sebenarnya. Misal saya bisa dapat WBP dari jenis kelamin perempuan maupun laki-laki. Yang dibatasin biasanya untuk anak-anak. Kenapa untuk anak dibatasin? Karena gini, ketika kita melakukan litmas untuk anak korban ya Mbak Dia ya, rata-rata kan anak korban yang jenis kelamin perempuan itu tindak pidananya berkaitan dengan lawan jenis, dengan jenis kelamin laki-laki. Kami takut ada perasaan-perasaan traumatis ketika anak ini ditangani oleh jenis kelamin pria. Jadi ketika dia mungkin melihat laki-laki, traumatisnya muncul lagi, terus kejadian-kejadian yang kemarin itu kembali dia teringat, akhirnya dia semakin menutupi dirinya. Jadi
biasanya untuk petugas ke anak korban yang perempuan itu petugasnya perempuan biar lebih terbuka. Berarti Mbak Dia petugasnya ya. Keluar Om Ben, keluar ilmu psikolog. Karena sesuatu yang memberikan rasa nyaman tuh mudah diungkapkan. Mbak aku mau nanya dong ini. Ya boleh. Mbak Dia pernah nggak sih dapat klien yang satu keluarga bapaknya ada ibunya Enggak benar. Nah, Pernah Iya. Cil, Satu paket. pernah. Satu paket itu Cil. Semua Cil. Jadi sebenarnya itu permintaan dari salah satu UPT di Balikpapan ya. Permintaannya itu kasus pengeroyokan. Jadi ada teman saya dan satu senior saya sama. Jadi saya dapat adiknya, senior saya dapat bapaknya, teman saya dapat kakaknya. Begitu. Jadi Ada satu Itu enggak, beda-beda Iya, kasus. jadi satu keluarga itu ada di dalam pembinaan yang sama begitu. Jadi kan kemudian keluarganya bingung penjaminnya siapa? Harus Iya. semua teman Benar. keluarganya di dalam. harus satu orang kah, harus Iya. 4 orang kah, atau gimana tuh? Karena satu penjamin itu satu klien, Nah, tidak berarti- boleh satu penjamin semuanya dijamin, Nggak bisa, empatnya ya? keluarga dijamin nggak bisa. jadi kalau penjaminnya bekas ex warga binaan bisa narapidana. Bisa selama dia tidak menjalani PB. Iya, Jadi PB-nya bisa. sudah PB-nya berakhir, selesai, ya. bebas murni, sudah ada surat pengakhirannya, bisa jadi penjara. Begitu. Jadi bisa Om San. Terkait Om San. Mau Kalau penjamin? Misalnya mau jadi Kalau penjamin? ketua RT bisa nggak menjamin warganya? Bisa. Oh bisa, walaupun Bisa. tidak ada keluarga. Bukan maksudnya keluarga. hubungan. Dia jatuhnya Iya. kayak Tapi jadi pemerintah ini ya, setempat pemerintah gitu. setempat. Tapi tetap itu Om Ben, bukan opsi pertama itu kan. Itu opsi yang belakang. Karena dia nggak mau. Oh bisa berarti ya ketua RT ya? Bisa Pak RT. Baik, Gitu. ini boleh nggak nih kita nanya nih, maksudnya basic pendidikannya, Oh. latar belakang. Iya aku juga penasaran. Iya, saya juga penasaran kok. Pasti Ngobrolnya kok sekolahnya. enak gitu ya. Kalau untuk yang awal memang 3, sosial, hukum, sama psikologi itu yang paling banyak karena pembukaan pertama 3 itu aja. 3 ya. Yang 2019 angkatan kami lebih banyak lagi. Tapi memungkinkan nggak petugas pemasyarakat, maksudnya petugas lapas atau rutan pindah ke UPT, Bapas, memungkinkan nggak atau pernah terjadi? nggak? Pernah terjadi, jadi itu namanya in-passing JF itu terakhir tahun berapa ya saya lupa. Cuman di pembaharuan yang sekarang in-passing masih ada, cuma kata teman-teman itu lebih ribet. Jadi in-passing dari jabatan JFU ke JFT, pembimbing kemasyarakatan. Kayaknya Sobat Jajah sudah detik terakhir kita nih, karena Mbak Dia sudah Iya. mau menyampaikan Pesan terakhir. pesan kita. Jadi pesannya yang pertama untuk generasi muda di luar sana, jauhi narkoba, apapun bentuknya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman circle-circle yang menawarkan, itu ditolak, dijauhi. Karena itu bisa benar-benar menghancurkan hidup kalian, bukan cuma hidupnya kalian, hidup keluarga juga dihancurkan. Dan untuk teman-teman yang sudah terlanjur masuk ke sini, kalau misalnya nanti menjalani pembebasan bersyarat, itu semua teman-teman yang ngajak lagi itu ditolak, udah balik kanan, bubar jalan, jangan dihadepin, kita balik kanan aja. Jadi benar-benar di-cut. Karena narkotika itu pengulangannya, resikonya paling besar tuh narkotika. Jadi udah jangan lagi kalau misalnya kecemplung sekali, ya udah berarti itu jadi yang terakhir kalinya. Begitu. Ada mau yang mau ditambahkan? Oke, kalau dari saya buat sobat-sobat Georgia, pesan saya tolong stigma negatif di luar sana dibuang jauh-jauh. Gak semua teman-teman kita yang di dalam lapas rutan itu orang jahat. Jadi ketika nanti mereka kembali ke tengah masyarakat, tolong kami juga bantu mereka untuk kembali ke tengah-tengah masyarakat, bisa mengembalikan kehidupan dan penghidupannya mereka kembali. Tolong diterima juga, dan yang paling penting bantu mereka. Jadi ketika mereka keluar, bantu mereka untuk pulih secara sosial, secara ekonomi, secara psikis. Jadi mereka bisa bermanfaat dan berguna lagi buat luar masyarakat. biasa. Ini dari kapan sih program podcast kayaknya? Tolong Humas, ini bagus nih program nih. Bisa ditiru dan modifikasi program podcastnya Rutan Georgia. Iya. Ini kayaknya perdana ini Perdana. punyanya. Ya jadi mungkin kalau podcast kita ini Mas Aden berjalan kurang lebih 3 bulanan lah ya. 3 bulan. Sekitar itu, karena dari kepala rutan maksudnya, apa nih yang bisa kita tularkan energi positif melalui apa nih yang untuk mudah diakses sama masyarakat. Tentunya kan kalau misalkan kayak model berita-berita udah biasa lah ya Iya. kan, kita baca kadang terlewatkan gitu loh.
Kalau podcast kan sesuatu yang menarik lah. Seru Santai. ya. Santai, ngobrol-ngobrol begini kan. Ada serunya, ada berbagi ilmunya juga. Betul. Ini kan sedikit banyak Sobat Jogja terbantu nih tadi masalah penjaminnya siapa aja yang boleh. Berarti dia nggak perlu datang-datang jauh-jauh nih dari rumah. Udah tahu nih aku udah pantas nggak jadi penjamin. Iya. Nah, Mungkin pembincang-bincang kita kali ini bersama teman-teman Bapas Balai Permasyarakatan mungkin cukup sampai di sini. Om. Seru sekali. Sobat Jogja, jangan bosan-bosan nonton podcast kita. Pantengin terus podcast kita karena kita akan terus memberikan karya terbaik di sini. Jadi jangan lupa dukung dengan memberikan komentar positif. nah komentar yang membangun. Banyak ilmu yang bisa Iya. Sobat Jadi serap dari podcast kami. Jangan lupa di like juga, di share ya. Betul Oke, sekali Acil Panda. Jangan lupa juga selalu sebarkan energi positif buat lingkungan sekitar ya. Nah. Ya, yang paling utama tadi jauhi dan hindari narkoba. Narkoba. Baik, Sobat Georgia. Ready and get closer.